hari malam tuh hari tanggal 8 apa, penyerahan jenazah kemarin ya. Saya lihat pemandiannya itu gak bisa saya bayangin bisa seperti itu sadisnya gitu. Penembakan itu jelas-jelas jarak dekat gitu ya. Kondisi aduh, mata tembakan begitu banyak di badan, ada 4 di badannya ya. Mata bolong tembus ya. Belakang kebakar. Yang saya tahu bolong di belakangnya, matanya bemer gimana coba itu, di mana kemanusiaan seperti itu ya Allah. Belakangnya kebakar. Apanya Pak? Yang di sini kan bolong, jelas tembakan, tapi kan yang di belakang saya lihat kan bolong, tapi kan jenazah kan yang udah merem, tapi ini bengep Pak, hancur. Dari, wah saya kalau dari depan saya rasa tembakan itu peluru muka mata hancur saya rasa kalau dari depan. Kemungkinan prediksi saya seperti itu. Yang jelas ini bolong, yang belakangnya memang. Iya, bengep, ya kan? Itu diapain bisa kayak kebakar juga. Oke. Sabar ya. Ini ada pertanyaan suding. Sabar. Bapak Ibu keluarga korban, ada pertanyaan Pak Suding. Yang pertama, apakah korban ini ya selalu mendampingi Pak Habib Rizik? Begitu ya pertanyaan Pak Suding. Yang kedua, bagaimana kondisi korban ya pada saat dimandikan dan macam-macam? Mungkin ada hal-hal yang disampaikan tentang itu. Ya, ada nggak kira-kira yang disampaikan? Karena tentunya keluarga korban melihat jenazahnya sebelum dimandikan. Itu ya, Ding ya? Oke, kami persilakan dari keluarga Andi. Silakan, Pak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Suding, Bapak lihat mayatnya nggak? Iya, lihat. Mau ikut memandikan? Iya. Oke, ceritakan Pak. Jadi gini, sebelum tolong di mic-nya. Ya. Halo. Terakhir saya tanggal 5 masih kontak-kontakan dengan beliau ya. Bahwasannya masih kondisinya sehat, mendampingi Habib di Megamendung ya. Terakhir. Nah, terus kalau nggak salah kejadian Senin itu. Senin udah lepas, saya udah kagak tahu berita ponakan saya. Iya. Ya, Senin itu hari Senin itu kan beritanya saya dapat siang, baru kepastiannya itu siang ya. Sebetulnya sih saya masih nggak nanggepin betul apa belum, karena belum jelas, belum dapat lihat gambar foto atau siapa ya, tapi udah dapat di mobilnya bahasanya seperti itu. Nah, ketika pas hari malam tuh hari tanggal 8 apa, penyerahan jenazah kemarin ya. Saya lihat pemandiannya itu gak bisa saya bayangin bisa seperti itu sadisnya gitu. Penembakan itu jelas-jelas jarak dekat gitu ya. Kondisi aduh, mata tembakan begitu banyak di badan, ada 4 di badannya ya. Mata bolong tembus ya. Belakang kebakar. Yang saya tahu bolong di belakangnya, matanya bemer gimana coba itu, di mana kemanusiaan seperti itu ya Allah. Belakangnya kebakar. Apanya Pak? Yang di sini kan bolong, jelas tembakan, tapi kan yang di belakang saya lihat kan bolong, tapi kan jenazah kan yang udah merem, tapi ini bengep Pak, hancur. Dari, wah saya kalau dari depan saya rasa tembakan itu peluru muka mata hancur saya rasa kalau dari depan. Kemungkinan prediksi saya seperti itu. Yang jelas ini bolong, yang belakangnya memang. Iya, bengep, ya kan. Itu diapain bisa kayak kebakar juga belakangnya. Saya mohon ya, penegak hukum, kalau seperti ini terus gimana ada nanti negara kita dianggap
Ya situ aja Pak, saya mohon Pak. Saya ngeliat pas saat sudah dimandikan saja. Yang dimandikan itu abang saya yang melihat. Tidak. Tidak. Hanya abang saya hanya cerita ada bekas luka di belakang. Iya, kurang tahu berapanya, tapi abang saya hanya cerita ada luka tembakan di belakang. Ya, kalau dia lagi libur kerja, dia selalu ke sana, selalu awal. Saya hari Kamis, dia izin hari Kamis minggu kemarin. Biasanya hanya 2-3 hari dia berangkat, tapi ini udah lebih nggak pulang. Saya juga dapat informasi itu pas siang hari. Tapi masih simpang siur itu, saya masih belum percaya kalau itu adik saya. Jadi saya masih pas siang hari masih nunggu informasi yang jelas. Sudah. Ya Pak. Kebetulan saya ketemu terakhir dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat. Di sana tuh tumben sekali, itu memang beda. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Dan akhirnya oh ya udah, mau kemana, mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin itu sempat video call dengan kami, dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim laskar datang ke rumah menanyakan Davi udah pulang belum. Itu ya bertemu dengan ibu saya karena saya sedang di rumah lagi mengerjakan tugas. Terus belum, kan Davi mengawal. Oh gitu. Ya udah, ibu ke pertamburan dulu yuk. Buat apa? Di situ saya bingung ya. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca. Saya langsung kepikiran adik saya teleponin, terus saya WA-in, terus kok nggak ada kabar, ini kemana? Dan itu berita masih simpang siur. Kami tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang ikut memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak itu di dada ada 3, di punggung itu luka robek seperti diseret, di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jadi senjata itu seperti apa, di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Itu aja Bu? Ya. Selanjutnya keluarga Lutfil, silakan Pak. Ya Pak. Jadi pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi minta ridhonya Bi, saya mengawal Habib. Sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah membawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat. Lalu hari Minggu siang jam 14.00 saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah
bahwa di berita media sosial maupun TV, Pak, itu anak saya termasuk yang diculik, Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng, Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak, dan pipi sini bengkak biru, dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat, 4 lubang sini, Pak, nembus ke belakang semua, Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kulitnya juga yang di belakang sama yang sini itu agak terkelupas, Pak, agak lebar jadinya. Yang saya ketahui itu Mandiin Bang si Aziz. Ya nanti. jadi menjawab pertanyaan tadi cukup seperti Oke. itu kejadiannya.